part A. Untuk pengalaman ngajar di sekolah ini tuh berapa tahun ya Kak? Dari 2014. Jadi langsung saja kayak pertanyaannya ya Kak, untuk pendekatan pembelajaran yang sering Bapak gunakan selama proses pembelajaran itu apa saja? Kalau saya lebih ke humanistis sampai tapi ya kadang-kadang behavior juga saya terapkan, tapi istilahnya kita bagaimana situasi anak, kondisi anak, pokoknya kita sesuaikan pendekatannya. Ketika anak-anak ini pelajarannya penting dan perlu pengulangan, berarti konstruktivisme sama behaviorisme. Jadi kalau misalnya lebih ke apa sih namanya, ke karakter, berarti humanisme. Jadi juga materi juga pembahasan lah, pokoknya konstruktivisme, humanisme, behaviorisme itu jadinya beberapa pendekatan yang kerap kali digunakan dari belajar. Jadi di antara tiga itu ya Pak, Disesuaikan dengan kebutuhan siswa. jenis pembelajaran. Apakah di pendekatan itu tuh bisa efektif untuk pemahaman siswanya? Aktivitas pembelajaran itu disesuaikan dengan seberapa mampu anak-anak dalam memahami saat evaluasi. Dan setelah kita menyampaikan materi, ini ada tahap evaluasi. Saat evaluasi itu istilahnya lebih dari 70%, berarti pendekatan itu ya alhamdulillah berdampak positif dan menjadi keberhasilan tidaknya disebutkan. Untuk strategi pembelajaran yang sering Bapak terapkan untuk melibatkan siswa secara aktif di kelas. Kalau di kurikulum Merdeka ini anak-anak diberikan kebebasan, jadi pembelajaran lebih ke berbasis diferensiasi. Jadi anak-anak saat awal pembelajaran, saat awal pertemuan di awal semester, kita adakan asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Itu gunanya kita mengenal karakteristik siswa dan mengenal pribadi siswa juga. Biasanya saya melatih kuesioner terkait beberapa pertanyaan bahwa anak ini termasuk ke auditory, kinestetik atau ke visual. Biasanya itu nanti digolongkan. Ketika misalnya lebih banyaknya auditory, berarti nanti saat pembelajaran tertentu saya akan lebih banyak ke auditory. Disesuaikan dengan Apakah pernah Bapak melakukan berbagai strategi pada saat proses pembelajaran? Kalau diferensiasi saat kemarin proses terjadi fokusasi itu dapat terapkan diferensiasi di bagi kelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ada
anak yang auditori. So, itu kan diarahkannya supaya lebih aktif anak-anak, itu kan nanti ada LKPD. LKPD tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik anak yang auditori. Nanti hasil produknya, hasil LKPD-nya itu dengan membacakan laporan-laporan atau soal-soal dari LKPD dibacakan di depan kelas dan terpresentasikan. Kalau yang visual boleh nanti dibuat bagan atau misalnya sketsa di situ menit 30 menit proses fotosintesis dari fungsinya apa, terus batang daun itu nanti kami tunjukkan. Kemudian yang kinesthetiknya itu hasil produknya penelitiannya ya sediakan air, sediakan gelas, kemudian ketik daun, simpan di bulan beberapa hari. Perubahan tersebut apa saja yang dipikirkan dan disampaikan ke beliau. Ini strategi tersebut memang menggabungkan beberapa strategi. Akan tetapi sebelum mengerjakan KKPD tersebut, ya anak-anak juga yang auditori dan visual disuruh menyaksikan tayangan di Infoko. Dan kinesthetiknya nanti jelas penelitian. Jadi ceramahnya ada, di sini juga ada. Kalau saya kita belajar itu menurun. Jadi tidak hanya tangan, tidak hanya mulut, kadang-kadang anak-anak saat ini menjelaskan dianggapnya bukan belajar. Apa yang kau belajarnya? Padahal sedang persepsi mengajarkan menceritakan kehidupan dan ada kaitannya dengan materi. Tapi kadang-kadang anak tidak menyadari bahwasanya di kehidupan sehari-hari saja kita ada pelajaran dari itu semua. Kadang-kadang kalau dulu kapan belajar saat masuk pembiasaan baca belajar ini. Jadi setelah belajar ini fokus dan makan. Jadi ada penjelasan dari guru, lalu persepsi, kemudian setelah menjelaskan nanti bisa menggunakan fokus atau media lainnya digambar ke poster. Itu menyaksikan matanya berarti belajar. Kemudian catat hal-hal penting yang hal-hal penting biasanya dirangkum di kalau belajar. Jadi kalau misalnya ada hafalan, kalau misalnya ada project, misalnya kita pelafalan, kita cari benda-benda pada benda cair atau misalnya lain. Jadi semua anggota angkat ini anggota belajar itu belajar. Bagaimana metode yang bakal gunakan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran? Kalau metode yang digunakan memang dimana karakteristik anak-anak ini bervariatif.
ada yang harus mencoba. Jadi ketika diomongin dikasih contoh, paham nggak, paham, yang paham berarti auditornya juga istilahnya selama juga istilahnya udah cukup, tapi masih ada yang belum paham. Atau misalnya saat mengerjakan evaluasi, ini Pak bingung Pak, atau kita kerjakan bersama-sama Pak, lagi di papan tulis alternatif biasanya ini tanda ini, atau misalnya ketika di papan tulis, ketika penghitungan cara penghitungan secara abstraknya mereka belum menguasai, kita ubah dengan cara yang tertentu. Jadi disediakan jadi nanti pembagiannya tinggal kemudian teman-teman jadi metodenya demonstrasi ada, ceramah ada, jadi untuk memahami hati anak ya kita tidak pada katakan sama habis itu atau dari semua. Jadi yang pakai nama cukup pakai nama berarti yang udah paham nih saat evaluasi jadinya. Jadi selain itu juga yang sudah paham sudah betul. Kasih tahu teman-teman caranya. Jadi kita gunakan juga kita harus balik. Jadi ada beberapa anak-anak yang enggak lagi dulu dalam artian dia kata asal-asalan atau gimana, tapi merasa grogi atau gimana, yang teman sebayanya lanjut anak-anak merasa terbang. So sebelum istirahat yang sudah selesainya balik juga temennya sudah terbantu nanti dia bisa. Jadi temen yang sudah selesai juga sambil bantu. Untuk mengevaluasi strategi pendekatan yang digunakan dari analisis evaluasi, jadi analisis soal, analisis evaluasi kalau misalnya anak-anak ternyata sudah menggunakan strategi ini belum paham juga ya saat itu dia sudah coba ini sudah dijelasin berkali-kali, ada yang sudah paham belum, barunya kemudian kita cek sama soal evaluasi. Ternyata di soal metode yang tadi kita perhatikan itu baik-baik lagi. Ini caranya seperti ini, kita ubah strategi itu cara untuk mengukur apakah cara yang pertama efektif atau tidak. Apakah ada tantangan yang dihadapi saat memilih pendekatan strategi pemilihan Kalau dari pemilihan metode itu gimana metode strategi pendekatan itu bagaimana caranya? Jadi ada beberapa materi yang memang anak dianggap sulit seperti pengenalan struktur organisasi dalam desa, pemerintahan, ada di PKN mengenal satu dengan hubungan sekitar itu ada
mengenal identitas dari masyarakat Indonesia, kemudian juga bagaimana sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi anak tahu gitu, bahwasanya pemimpin di keluarga kan sudah tahu, sudah diajarkan kepala keluarga gitu. Sekarang diperhatikan pemimpin di desa misalnya sudah mulai disampaikan, diajarkan di desa siapa, terus nanti di perangkat desa siapa aja yang membantunya gitu. Nah, itu tuh beberapa pendekatan tersebut tuh. Jadi ada beberapa yang kita coba ini pendekatannya, strateginya, tapi anak-anak masih sulit mengingat, sulit mengingat. Jadi hambatan sulit mengingat anak ini, kita nanti siasatnya bagaimana? Kita pakai lagu, gitu. Pemerintahannya, kemudian apa? Kita coba anak-anak ini lagunya, lalu kita bacakan bersama-sama, nanti hafalkan di rumah, lanjut ke depan. Jadi